Assalamualaikum Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik ya. Baiklah Ananda semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu kepada Ananda. Ibu harapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai. Alhamdulillah selesai berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ada teman-temannya tidak hadir, Ananda Dita? Putri, Bu, dia sakit. Putri, sakit. Semoga kita doakan ya Ananda. Apakah adakah kabarnya sakit atau harus izin atau gimana? Tidak, Bu, tadi di WA-nya, Bu. Oke, Ananda, semoga kita doakan dia cepat sembuh ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan teman-teman Ibu kemarin, yaitu tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, di sini ada yang tahu tentang interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial hubungan timbal balik, Bu, dari individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan masyarakat. Oke, pintar Nana kita. Jadi interaksi itu mencoba balik ya. Di sini ada yang bisa mencontohkan interaksi itu. Contohnya interaksi masyarakat A dengan masyarakat B. Oke, jadi contohnya seperti itu ya. Interaksi daerah ini terhadap daerah ini yang melakukan hubungan gitu kan, hubungan timbal balik atau bersosialisasi dan gitu kan. Nah, selanjutnya interaksi sosial itu ada tahu contohnya? Interaksi Ya. sosial. Ada misalnya seperti akomodasi, kerjasama. Ada yang tahu dengan akomodasi itu apa? Akomodasi itu pembaruan atau suatu kerjasama. Oke, pintar. Jadi akomodasi itu pembaruan ya. Sedangkan asimilasi, apa asimilasi? Asimilasi itu nggak tahu, Bu, apa, Bu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang asimilasi. Jadi asimilasi itu artinya pembauran. Sedangkan akulturasi perubahan. Oke, pintar. Jadi akulturasi itu perubahan atau mengikuti gaya hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya gaya dalam cara berpakaian cara berpakaian meniru gaya ala barat-barat itu, Bu. Oke, pintar. Jadi seperti itu ya dari contohnya. Berdasarkan materi yang telah Ibu ulas tadi, saat ini kita akan masuk tentang interaksi sosial disosiatif. Ada yang tahu dengan disosiatif? Apa itu? Interaksi sosial yang bersifat negatif, Bu. Oke, pintar. Jadi disosiatif itu yang bersifat dengan negatif, berlawanan dengan asosiatif. Sedangkan asosiatif itu yang bersifat dengan yang positif. Baiklah, di sini akan Ibu bagi disosiatif itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada pertentangan, yang ketiga ada kontroversi. Baiklah, di sini akan Ibu yang masuk pertama, yaitu tentang persaingan. Ada yang tahu contoh dari persaingan? Contoh dari persaingan, kalau secara individu, persaingan di dalam kelas, persaingan mencari nilai yang terbaik. Oke, pintar. Jadi persaingan itu suatu proses interaksi sosial disosiatif yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan individu dengan masyarakat yang dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan. Jadi yang dinamakan dengan persaingan di Anda. Jadi contohnya di sini ada yang dinamakan dengan persaingan antar kelompok dan persaingan antar individu. Jadi persaingan antar kelompok itu yaitu persaingan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi contohnya seperti ini.
ada dua perusahaan yang saling-saling mempengaruhi atau mencari keuntungan tetapi tanpa melakukan kekerasan di suatu daerah tertentu. Nah, sedangkan persaingan individu. Tentang persaingan individu ini sepertinya seperti sederhana, seperti terlakukan di sekolah. Berdasarkan pengertian ibu jelaskan tadi, ada tahu contohnya seperti di sekolah gitu Anda? Persaingan perlombaan Bu. Oke, pintar. Jadi contoh lainnya seperti memperebutkan juara kelas yang sama-sama mencari keuntungan tanpa dilakukan dengan kekerasan. Oke, pintar. Anda berarti udah memahami tentang persaingan. Lalu selanjutnya ibu akan masuk tentang pertentangan. Di sini ada yang tahu pertentangan atau perselisihan, ada yang tahu atau konflik. Pertentangan itu interaksi sosial yang dilakukan individu dengan individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, yang dilakukan secara paksa, maka terjadilah suatu pertentangan atau konflik tersebut. Oke, jadi pertentangan itu suatu interaksi yang terjadi karena individu dengan individu dengan kelompok, dan individu dengan masyarakat yang dilakukan secara paksaan atau kekerasan. Berdasarkan pengertian ibu jelaskan tadi, ada yang bisa mencontohkan pertentangan atau konflik Ananda? Contohnya pembunuhan, pemerkosaan. Ya, benar. Jadi contohnya seperti pembunuhan, ada pelecehan, ada seksual, ada pembulian, dan ada demo. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kontravensi. Ada yang tahu kontravensi atau ada yang pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari kontravensi itu apa? Nggak tahu Bu. Baiklah, jika tidak tahu, ibu akan menjelaskan tentang kontravensi. Jadi kontravensi itu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Jadi ada suatu perasaan yang ingin menyampaikan argumennya kepada orang lain, tetapi karena merasa tidak suka, jadi disembunyikan di dalam hati. Seperti ibaratkannya, seperti orang iri atau cenderung melakukan dalam hatinya tidak mau mengungkapkan apa yang mau disampaikannya. Biasanya orang yang kontravensi ini akan cenderung ngomong dalam hati. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak mau menceritakan atau menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau tahu apa yang mau disampaikannya. Di sini ada yang bisa mencontohkan dari kontravensi. Contohnya contohnya dalam berpendapat diskusi, ada salah satu yang tidak suka dengan si A misalnya, tapi dia lebih memilih memendamkan dalam hati. Oke, pintar anak kita. Jadi contoh dari kontravensi ini seperti ada teman-teman yang berkhianat diam-diam kepada kita, yang menyebarkan rahasia kita. Ada lagi seperti ketua OSIS dengan anggota OSIS. Ketua OSIS ini mau menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya, tetapi anggota OSIS yang lainnya tuh dia tidak ingin ketuanya itu menyampaikan suatu pendapatnya kepada teman-temannya lain, karena dia melihat ketua OSISnya itu menyebalkan atau tidak suka. Contoh lainnya seperti ada orang tua dan anak yang bertengkar di dalam rumah, atau mahasiswa yang tidak mau mengikuti atau pendapat pemerintah ketika demo. Berdasarkan ini ada contoh dari kontravensi yang ada, seperti melakukan sembunyi-sembunyi. Jadi ini contohnya. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah Anda semua bisa memahami atau bisa mengulas kembali yang telah Ibu sampaikan tadi, atau bisa menyimpulkan kepada anak-anak kita? Dipersilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari yang tadi Ibu jelaskan
Yang pertama interaksi sosial itu ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Disosiatif interaksi sosial bersifat negatif berbanding balik dengan asosiatif, sedangkan asosiatif interaksi sosial bersifat positif. Dalam interaksi sosial itu adanya suatu kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, bahkan individu dengan masyarakat. Dalam disosiatif terbagi tiga. Yang pertama persaingan. Persaingan itu suatu proses interaksi yang searah yang dilakukan individu dengan individu lain, dengan kelompok-kelompok, dengan individu dengan masyarakat tanpa suatu kekerasan. Contohnya dalam kelompok itu persaingan anggota DPR dengan anggota DPR lainnya, maka caleg satu dengan caleg lainnya. Persaingan individu itu bisa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di belajar dalam kelas, bersaing tanpa kekerasan, mencari nilai terbaik atau dalam suatu perlombaan sekolah. Yang kedua, pertentangan yaitu proses interaksi sosial antara individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat yang dilakukan secara paksa atau kekerasan. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Selanjutnya kontroversi. Kontroversi yaitu perasaan yang tidak suka dilakukan secara sembunyi, yang lebih memilih untuk mendiamkan dalam hati ketimbang membicarakan secara langsung. Oke, Nanda kita merasakan yang telah Ibu sampaikan tadi, kan Ibu akan menyimpulkannya kembali setelah kita sudah memahaminya. Nah, jadi disosiatif ini dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya persaingan, dan ada pertentangan, dan ada kontroversi. Yang persaingan itu yaitu satu interaksi yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan tanpa kekerasan atau sama-sama mencari keuntungan. Contoh sederhana kita sehari-harinya seperti memperebutkan juara kelas di lokal atau memperebutkan calon satu atau anggota dewan. Sedangkan yang pertentangan itu interaksi sosial yang terjadi karena adanya konflik atau perpecahan atau perselisihan antara satu dengan lainnya. Nah, di sini ada faktor yang menyebabkan pertentangan, ada perselisihan, ada perasaan yang tidak suka atau tidak menghargai, ada yang dinamakan dengan perubahan kebudayaan atau perbedaan kebudayaan. Nah, contoh dari pertentangan ini seperti demo, kemudian sedangkan yang terakhir ada namanya dengan kontroversi. Ada kontroversi itu seperti perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. Contohnya seperti teman yang berkhianat kepada teman lainnya yang ingin membeberkan rahasia, atau seperti anggota OSIS dengan ketua OSIS, di mana ketua OSIS ini ingin menyampaikan argumennya, tetapi ketika melihat ada anggota OSISnya yang tidak mereka sukai, jadi ketua OSIS ini tidak mau menyampaikan argumen atau pendapatnya, bahkan dia sembunyikan di dalam hatinya. Baiklah Nanda, jika materi yang telah Ibu sampaikan tadi sudah mengerti atau dipahami, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Silakan catat tugas yang Ibu kasih minggu depan, dikumpulkan ke Ibu kembali ya. Kan Ibu tagih nanti. Sebutkanlah sebutkanlah pengertian dan perbedaan dari pertentangan dan persaingan. Yang kedua, sebutkanlah contoh dari kontroversi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan politik, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, berarti Anda semuanya sudah memahaminya. Ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Nanda, Ibu akhirnya Assalamualaikum
warahmatullahi